Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Teman-teman, kita kembali lagi di seri tutorial AM Production materi Articulate Storyline untuk pembuatan media pembelajaran interaktif. Oke, teman-teman, eh, kita akan membuat yang kita lanjutkan ya. Sekarang masuk di skin materi. Kita akan buat seperti ini. Kita akan membuat yang kita lihat. Oke, nah, jadi seperti ini. Nah, lagi-lagi ini tidak bisa digunakan karena yang kita mau preview adalah slide-nya saja. Oke, close. Nah, teman-teman sekalian, ini kita akan menggunakan satu slide saja, tidak seperti apa namanya, tidak seperti yang skin kompetensi kita menggunakan 3 slide. Nah, kenapa kita lakukan itu? Kita mencoba menggunakan fitur yang disediakan oleh Articulate Storyline. Nah, untuk materi kali ini kita hanya menggunakan satu slide, tetapi kita akan memanfaatkan yang namanya layer. Yeah. Ini teman-teman, di bagian ini. Jadi kita akan memanfaatkan layernya, sehingga bentuknya seperti ini. Oke, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan. Untuk tutorial kali ini saya akan menambah di sini slide, tetapi nanti dihapus karena ini sudah dibuat. Jadi sekedar tutorial bagaimana membuat satu slide ini menjadi beberapa layar. Oke. Sebelum kita lanjut, teman-teman kalau channel ini bermanfaat, silakan di share, like, komen, dan di subscribe. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena ini tutorial, maka ini kita berikan dulu ya blank. Oke. Nah, kita ke ini, kita berada di bagian kedua. Kita lihat propertiesnya. Nah, sekali lagi ini dihilangkan ya. Ini kita hilangkan supaya yang berfungsi adalah navigatornya, navigasinya. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kita akan ini adalah base layer dasarnya. Ini adalah bagian pertama dan ini nanti akan menjadi pembuka pada materi skin materi kita. Oke. Oke, sekarang kita berikan dulu sesuatu agar lebih cantik ya. Kita menggunakan ini. Misalnya ini ya. Oke. Ya. Kita ubah warnanya yang sesuai teman-teman ya. Kira-kira warnanya apa? Nah, misalnya ini. Bayangkan untuk outline. Bisa diberikan efek sesuai dengan apa yang kita inginkan, disesuaikan aja. Kemudian setelah ini kita berikan shape. Kita berikan ini aja. Oke. Ya. Kita berikan ini, kita buat seperti ini. Terlalu biar simpel. Oke. Nah, ini kita ubah warnanya
kita ubah, kita cari warna yang misalnya ini, kemudian no outline, kemudian transparansinya kita atur. Oke, supaya cantik ya, tidak polos seperti ini. Oke, ya. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan membuat button navigator untuk menuju ke layar-layar selanjutnya, begitu. Oke. Oh ya, sebelum ini kita akan membuat layar. Kita duplikat. Ini duplikat hingga ini. Jadi ini cukuplah berada di bagian depan. Nah, seperti itu. Jadi kita hapus. Nah, ini yang kita akan duplikat menjadi beberapa. Dan ini adalah, kita berikan nama dulu ya, supaya mudah. Kemudian termometer, kemudian suhu, kemudian simulasi, mau ditambahkan satu juga boleh, misalnya video. Oke, sudah lengkap. Nah, di bagian kita kembali ke base layernya. Jadi di sini akan menentukan desainnya. Kita misalnya berikan, sudah kita berada di situ. Materi ya, menandakan bahwa dia materi. Ini kita perkecil. Sesuaikan aja. Dan tidak terlalu rapat dengan yang ini. Oke, kita buat secantik mungkin. Balance gitu. Lalu kita lihat ini, kita menggunakan 5 ya. 5 berarti kita akan membuat button di sini sebanyak 5. Dan saat saya menggunakan ini aja, teman-teman, saya menggunakan ini. Kita ganti warnanya. Kita bisa pilih yang di sini aja biar agak lebih gelap gitu ya. No outline, kemudian efeknya terserah teman-teman, efeknya seperti apa akan dipilih. Oke, saya menggunakan ini aja. Ini kita buat 6 button 1. Ini kita copy. 1, 2, 3, 4. Kita atur. Ini. Mau dibuat rapat juga boleh. Itu ya. Oke. Nah, ini kita buat sedikit ke. Nah, lalu supaya ini kita kasih nama. So, nanti sebentar kita atur.
kemudian sesuai dengan meter, kemudian apa ya, perubahan suhu, kemudian simulasi, kemudian video. Nah, supaya keren ini kita ubah hurufnya. Untuk pemilihan huruf ini terserah teman-teman ya, disesuaikan aja gitu, disesuaikan dengan selera kita masing-masing, karena media seperti ini sangat bergantung dari selera dan kemampuan desain kita. Kemampuan desain dalam artian pengetahuan tentang desain komunikasi visual. Meskipun tidak wajib untuk dipelajari, tetapi biasanya akan sangat berpengaruh. Juga sebenarnya sangat berpengaruh pada selera pemilihan warna karakter. Oke, sudah. Masih perlu kita tambahkan supaya tidak sangat polos gitu. Ini dengan ini. Oke. Nah, kita atur. Kita simpan di sudut sini biar lebih menarik. Sedangkan ini tombol ini kita atur. Nah, sekarang trigger ini, button itu kita akan berikan triggernya. Yang pertama, oke, saya sesuaikan dulu. Button 1 itu PS ya, pengertian suhu. Button 2 jenis ini. Kemudian PRC, PRS gitu. Kemudian button 4 SIM supaya mudah. Fit. Oke. Kemudian ini home. Gak ada lagi ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini PS itu perubahan suhu. Show layer. Layer apa? Perubahan suhu. Ketika saya klik. Jadi show layer perubahan suhu ketika diklik PS. Oke. Sekarang yang ini. Show layer termometer ketika saya klik GT. Kemudian ini show layer perubahan suhu ketika saya klik PRS. Masih ada? Ini. Show layer simulasi ketika saya klik sim. Kemudian ini show layer video ketika saya mengklik objek video atau button video. Oke. Masih ada nggak? Teman-teman masih ada ya? Masih ada ini. Nah, ini kita, karena ini bukan bawaan button dari Articulate aplikasi, maka ini ketika diaktifkan kita tombol atau klik new ticket. Apa itu? Karena home ini menuju ke home, kita cari jump to slide. Slide apa? Slide ini di menu utama. Jadi ketika saya actionnya adalah ini akan melompat ke slide depan 2 atau menu ketika diklik ini. Oke. Nah,
Coba kita lihat, karena ini adalah base, kita akan uji coba saja ini. Kemudian oke, saya kasih nama dulu ya. Saya coba di suhu, kita tulis, kita contoh aja dulu gitu ya, untuk membuktikan apakah tombol-tombolnya sudah main gitu. Meter, kemudian ini apa, suhu, kemudian simulasi, terakhir video ya teman-teman ya, terakhir video. Oke, nah kita uji coba dulu, previewnya di slide aja supaya langsung di slide. Nah ini dia, nah ini base layer, kita masuk di pengertian suhu. Oke, termometer, perubahan suhu, simulasi video. Nah pertanyaannya teman-teman adalah, terdapat bayangan di belakang. Kira-kira bayangan dari mana ini? Ini adalah bayangan dari base layer. Jadi, kalau misalnya kenapa muncul bayangan ini? Karena desain kita tadi adalah transparan. Jadi kita buat transparan. Lalu gimana? Nah, kasus transparansi di layer 1, kemudian di layer 2 yang kelihatan dari base layer itu akan kita selesaikan dengan menggunakan sedikit trik. Jadi misalnya ini ya, base layer ini saya tulisannya tadi ada ya, saya coba kembali, kemudian kita tes. Nah kelihatan. Nah di base layer ini kita akan melakukan sedikit trik, yaitu kita screenshot aja gitu. Kita screenshot pas dengan ini. Oke. Nah, ini kita kemudian bawa ke sini. Pas. Nah, lalu yang ini kita copy, hasil screenshot ini kita copy di sini. Kita paste. Nah, kita akan atur seperti pas di bagian awal. Oke, nah seperti itu. Nantinya ini ya, kita upayakan persis. Ini agak lewat, kita masukkan sedikit. Oke, nah pas di bawah juga agak sedikit lewat, kita paskan aja gitu ya. Supaya nggak nampak.
Oke, pas. Nah, selanjutnya ini kita copy ke layar-layar selanjutnya sampai di layar ini, sampai layar ini. Jadi semuanya di copy sehingga ketika di base layer ini kita berikan tulisan, itu tidak akan nampak lagi di layar kedua, tetapi desainnya tetap sama, kelihatan seperti transparan dengan background dasarnya. Jadi ini yang perlu dilakukan. Kadang-kadang memang perlu trik untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi teman-teman di setting aja, pokoknya berusaha memikirkan bagaimana trik supaya semuanya bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di bagian ini sudah kita isi, misalnya ini kita isi sheetnya sesuaikan dengan materi ya. Pengertian suhu misalnya kita lihat di sini itu tidak kelihatan, jadi yang awal tidak kelihatan, nanti ketika ini diklik juga tidak kelihatan, jadi tidak ada yang nampak. Jadi kalau misalnya di publish, kita lihat di preview, itu akan tetap kelihatan seperti itu. Nah, kan seperti itu. Jadi demikian teman-teman ya. Jadi ini untuk materi layar, pemanfaatan layar untuk slide di materi, sehingga kita tidak perlu menggunakan banyak slide, cukup di layarnya saja. Demikian teman-teman sekalian, Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jika channel ini bermanfaat dan untuk perkembangan selanjutnya, bisa di-share, like, komen, dan di-subscribe. Terima kasih.